Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Rosa, NPM 18 10 10 1 1 1 2 11 1067. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang peranan budaya. Budaya atau kultur adalah kumpulan nilai, keyakinan, perilaku, adat, kebiasaan, dan sikap yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Budaya suatu masyarakat menentukan aturan yang mengatur bagaimana perusahaan beroperasi dalam masyarakat. Beberapa karakteristik kebudayaan perlu diperhatikan karena mempunyai relevansi dengan bisnis internasional. Yang pertama, kebudayaan mencerminkan perilaku yang dipelajari yang ditularkan dari satu anggota masyarakat yang lainnya. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan yang saling terkait. Yang ketiga, kebudayaan sanggup menyesuaikan diri, artinya kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Yang keempat, kebudayaan dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tersebut dan tentu saja menentukan keanggotaan masyarakat itu. Orang-orang yang sama-sama memiliki suatu kebudayaan adalah anggota suatu masyarakat. Orang-orang yang tidak memilikinya berada di luar batas-batas masyarakat itu. Selanjutnya yaitu unsur budaya. Budaya suatu masyarakat menentukan bagaimana anggotanya berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Unsur dasar dari budaya adalah struktur sosial, bahasa, komunikasi, agama, serta nilai dan sikap. Yang pertama yaitu struktur sosial. Dasar dari setiap masyarakat adalah struktur sosialnya. Kerangka keseluruhan yang menentukan peran individu dalam masyarakat, stratifikasi masyarakat, dan mobilitas individu dalam masyarakat. Yang kedua, bahasa. Bahasa adalah hal utama yang menggambarkan kelompok budaya karena merupakan sarana penting di mana anggota masyarakat berkomunikasi dengan satu sama lain. Bahasa mengatur cara anggota masyarakat berpikir mengenai dunia. Bahasa menyaring pengamatan dan persepsi sehingga memengaruhi pesan tak terduga yang dikirim ketika dua individu mencoba untuk berkomunikasi. Yang ketiga, komunikasi. Berkomunikasi lintas batas budaya, baik secara verbal maupun nonverbal, adalah keterampilan yang sangat penting bagi manajer internasional. Meskipun komunikasi sering menjadi salah antara orang-orang yang mempunyai budaya yang sama, kemungkinan miskomunikasi akan meningkat secara substansial ketika orang-orang tersebut berasal dari budaya yang berbeda. Yang keempat, agama. Agama adalah aspek penting dari sebagian besar masyarakat. Agama mempengaruhi cara anggota masyarakat dalam berhubungan satu sama lain dan dengan pihak luar. Agama membentuk sikap dari penganutnya terhadap kerja, konsumsi, tanggung jawab sosial, dan perencanaan untuk masa depan. Yang kelima, nilai dan sikap. Budaya juga memengaruhi dan mencerminkan nilai dan sikap sekuler dari anggota suatu masyarakat. Nilai adalah prinsip dan standar yang diterima oleh anggota. Sikap meliputi tindakan, perasaan, dan pikiran yang dihasilkan oleh nilai-nilai tersebut. Nilai budaya seringkali berakar dari keyakinan mendalam mengenai posisi individu dalam hubungannya dengan ketuhanannya, keluarganya, dan hierarki sosial yang telah didiskusikan sebelumnya. Selanjutnya yaitu manajemen internasional dan perbedaan budaya. Memahami budaya-budaya baru. Ketika berhadapan dengan budaya baru, banyak pebisnis internasional melakukan kesalahan dengan mengandalkan cerita acuan pribadi, yaitu penggunaan tanpa sadar budaya sendiri seseorang untuk membantu menilai lingkungan-lingkungan baru. Pelaku adalah orang asing dan harus mencoba bersikap sesuai dengan aturan-aturan budaya yang berlaku. Ada sejumlah cara untuk memperoleh pengetahuan tentang budaya-budaya lain guna mencapai kecakapan lintas budaya. Kecakapan lintas budaya adalah langkah pertama dalam
akulturasi, yaitu proses di mana orang-orang bukan hanya memahami budaya asing, namun juga mengubah dan menyesuaikan perilaku mereka guna menjadikan lebih sesuai dengan budaya tersebut. Akulturasi sangat berperan penting bagi manajer negara pendatang yang sering berinteraksi dengan pendukung negara tujuan. Misalnya, manajer pabrik dari negara asal, lalu direktur pemasaran yang bekerja di negara asing pada anak perusahaan luar negeri.